Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas perkenannya kita diizinkan untuk bisa bersama-sama di Taman Mini Indonesia Indah ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka gerakan Bakti Cendana mengembalikan Indonesia menjadi Indonesia. Memang dulu belum Indonesia ya. Apa? Iya, masih kacau gitu ya. Kita ingin mengembalikan Indonesia menjadi Indonesia yang makmur, ya, yang juga yang selalu bersatu. Tidak ada yang eker-ekeran, betul? Kita harus menjadi satu bangsa yang rukun, saling gotong royong, saling membantu, saling berjuang untuk bangsa dan negara ini secara bersama-sama walaupun ada perbedaan. Kadang-kadang perbedaan itu justru menjadi sesuatu yang bisa menambah persatuan dan kesatuan kalau kita bisa menyadarinya dengan sebaik-baiknya. Betul nggak? Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya ada teman kita yang berbeda pendapat atau berbeda politik ya, kita nggak perlu nyalah-nyalahin, kita nggak perlu menjelek-jelekan, kita nggak perlu berbuat sesuatu yang tidak baik. Kita yang penting apa yang kita akan lakukan itu kita lakukan, nggak usah ngurusin yang lain. Kita tetap berbakti pada bangsa dan negara dan masyarakat, berbuat sesuatu untuk masyarakat Indonesia. Oh ya. Jadi kalau kita nggak usah gubris urusan orang lain mau jelekin kita biar saja. Yang penting kita ini loh program saya, ini loh yang akan saya lakukan untuk masyarakat Indonesia supaya lebih maju, lebih baik, lebih Indonesia. Betul nggak Pak? Betul. Itu yang dimaksud oleh ini ya, gerakan Bakti Cendana. Iya, betul Pak Bapak ketuanya ya, Ketua Umum Pak Beni. Dan dia ini sangat aktif sekali, luar biasa, bisa membangun dan mengumpulkan masyarakat Indonesia yang disebut gerakan Bakti Cendana. Cendana itu maksudnya ada kaitannya dengan bapak saya ya Pak ya? Betul. Yang benar. Masa memang cinta sama bapak saya. Karena apa sih? Iya, karena pengabdian beliau terhadap bangsa dan negara ini tulus ikhlas, betul. Karena itu selalu berbuat kebaikan untuk masyarakat Indonesia, bukan untuk pribadinya Bapak sendiri ya, tapi untuk rakyat Indonesia. Dan itu dibuktikan dengan kepemimpinan beliau selama 32 tahun. Alhamdulillah selama ini tidak ada kekacauan. Walaupun berbeda tetapi tetap bersatu di dalam naungan Pancasila, betul? Pancasila tidak boleh kita lupakan ya. Kita harus tetap tegakkan karena di situ tercakup segala sesuatu yang memang betul-betul cocok dan pas untuk bangsa dan negara Indonesia. Sebenarnya Pancasila ini sudah ditiru oleh banyak negara ya. Hanya namanya saja yang berbeda. Kok kita bangsa Indonesia mau menghilangkan Pancasila? Aneh kan? Nah, ini tugas dari gerakan Bakti Cendana untuk mengembalikan kembali Pancasila di negara Indonesia. Sanggup enggak? Alhamdulillah, merinding loh aku dengernya. Kesanggupannya ini jangan sanggup di sini saja, tapi nanti di masyarakat luas ya. Ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan selamat dulu kepada para pengurus yang hari ini dikukuhkan ya Pak. Jadi semua terdiri dari baik itu ibu maupun bapak
komplit, tidak hanya bapak saja tetapi juga ibu ada. Kita sama-sama berjuang untuk bangsa dan negara, perempuan maupun laki-laki sama saja, tetapi harus saling bersama, tidak untuk mengungguli tetapi saling bermitraan, saling bersama untuk membangun bangsa dan negara. Tidak perlu harus aku laki-laki nih, aku harus lebih tinggi kedudukannya. Terus perempuan juga aku kan juga emansipasi wanita, aku harus lebih tinggi. Tidak perlu, kita harus bersama-sama, pokoknya sama-sama membangun dan melakukan sesuatu untuk bangsa dan negara Indonesia. Tidak perlu merasakan siapa yang lebih tinggi. Di mata Allah kita sama semuanya. Betul? Iya. Yang membedakan adalah amal perbuatan kita. Betul? Iya. Karena itu sebanyak-banyaknya kita melakukan sesuatu pada bangsa dan negara ini, yaitu melakukan kesetiakawanan sosial. Karena dengan kesetiakawanan sosial ini kita bisa membantu masyarakat dan melaksanakan perintah-perintah Allah, bahwa apa yang kita punya ini bisa membantu mereka yang membutuhkan. Dan bantuan itu tidak harus yang besar-besar, tidak, tetapi apa yang kita mampu. Misalnya hanya mampu kita punya nasi sebungkus, ada yang membutuhkan, berikanlah itu pada mereka. Misalnya kita cuman punya uang 100 perak ya berikanlah separuh mungkin pada mereka. Misalnya kita nggak bisa apa-apa ya, nggak bisa bekerja dan lain sebagainya, kita masih punya pikiran, kita masih punya ide untuk membangun bangsa dan negara Indonesia ini. Nah, kalau itu pun semua sudah tidak ada, masih ada kok satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu tersenyum. Betul? Ya, betul Pak Ustadz. Senyum ya, senyum itu ibadah kan? Ya, jadi senyumlah, jangan cemberut, marah-marah, membuat orang lain kesel. Itu juga sudah bukan perintah Allah itu ya. Kalau perintah Allah itu kita harus selalu tersenyum, apapun yang terjadi tersenyum. Kalau bapak saya, dia mengatakan ya, kalau saya sedih atau susah, saya tanya, Pak saya kok begini ya, gini-gini. Beliau mengatakan begini, kamu nggak usah merasa itu menjadi beban kamu, tetapi nikmati saja semua yang Allah berikan, baik itu susah maupun senang. Ya, itu ajaran dari bapak saya. Jadi kalau ibu saya mengajarkan, kalau kamu mau memberikan sesuatu pada bangsa dan negara, tidak perlu yang besar-besar. Ini selalu saya beritahu di mana-mana. Tidak usah yang muluk-muluk, yang gede-gede, yang tinggi-tinggi. Tetapi yang penting sesuatu itu walaupun kecil sekecil apapun, buatlah yang kecil itu menjadi bagian dari pembangun bangsa. Jadi sekecil apapun nggak usah merasa aduh saya nggak bisa kasih ini nih sumbangan pada bangsa dan negara yang gede-gede, nggak perlu. Yang kecil tapi itu menjadi bagian dari membangun bangsa, itu lebih utama daripada yang besar-besar tetapi nanti memerlukan sesuatu yang salah langkah, salah kaprah, itu malah tidak baik. Jadi ingat ya bahwa kita harus bersama-sama selalu. Dan ada ajaran bapak saya juga bahwa kita harus sabar dalam menghadapi apapun juga. Mungkin saya akan cerita ya, pada saat bapak mau memutuskan berhenti, mau saya ceritakan nggak? Ya, bertanya waktu itu pada kami, Bapak bagaimana ya, ini sudah masyarakat sudah ramai meminta Bapak untuk berhenti. Saya sampaikan, Bapak apapun keputusan Bapak, kami akan mendukung Bapak. Ya akhirnya Bapak memutuskan untuk berhenti karena sudah tidak lagi dikehendaki. Beliau mengatakan demikian. Kemudian beliau mengatakan, coba kamu cari buku Undang-Undang Dasar 45. Untuk apa Pak? Golek wae gitu.
Ini dicari, saya berikan Bapak. Kemudian beliau baca, lah ini dia. Apa Pak? Saya mau berhenti dari jadi presiden, tapi saya ingin memakai kata-kata yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Apa Pak? Bapak tidak mau mengatakan Bapak mengundurkan diri, Bapak mau mengatakan Bapak berhenti. Kan sama Pak, berhenti dan mengundurkan diri beda. Kalau berhenti, kalau mengundurkan diri berarti Bapak diberi tugas oleh masyarakat, belum saatnya sudah mengundurkan diri, berarti Bapak tidak mampu melakukan tugas. Kalau Bapak berhenti, Bapak diberi tugas, lalu tidak dipercaya lagi untuk melaksanakan tugasnya, disuruh berhenti. Ya Bapak berhenti, tapi bukan karena mau saya, tetapi karena kehendak dari masyarakat. Itu bedanya. Jadi apapun yang Bapak lakukan selalu berdasarkan undang-undang, tidak pernah melanggar dari undang-undang. Ya, kemudian besoknya malamnya beliau memanggil kami anak-anak berenam. Beliau mengatakan bahwa Bapak akan berhenti. Ini adik-adik saya kan masih muda-muda ya. Mereka mengatakan, Pak jangan dulu, jangan berhenti dulu. Kamu mau apa? Kata Bapak. Tunggu dong Pak, kasih kami kesempatan untuk memberitahu pada masyarakat Indonesia bahwa yang mencintai Bapak itu masih banyak. Tidak hanya mereka mereka yang berkoar-koar itu bahkan lebih sedikit dari apa yang mencintai Bapak. Beri kami kesempatan. Kalau sudah Bapak kasih kesempatan, kamu mau apa? Mereka sudah siap Pak, di daerah-daerah akan bergerak maju ke Jakarta dan akan menggempur semua yang pada saat itu demonstrasi. Bapak mengatakan, lalu hasilnya apa? Adik-adik terdiam semuanya. Hasilnya apa? Kan akhirnya saudara kita sendiri saling berhadapan dan akan makin banyak korban. Bapak tidak mau, saya tidak mau itu terjadi hanya untuk mempertahankan saya menjadi presiden. Bapak mengatakan itu pada kami. Tapi kami bagaimana Pak? Kami kan ingin membuktikan bahwa Bapak itu sebetulnya banyak yang cinta sama Bapak gitu. Sabar. Itu Bapak sampaikan. Kalian harus sabar. Sabar. Orang sabar disayang oleh Allah SWT. Ya, sabar. Dan satu lagi, kalian tidak boleh dendam. Kami diam saja. Kenapa Bapak katakan tidak boleh dendam? Karena dendam itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dendam itu justru akan memperdalam masalah itu menjadi lebih besar lagi. Nanti yang kamu balas belum tentu dia senang. Nanti akhirnya akan membalas lagi. Dendam, karena dendam membalas lagi. Terus begitu saling mendendam, saling membalas, itu tidak baik. Jadi ingat, sabar dan jangan dendam. Akhirnya kami terdiam semuanya, dan setiap hari Bapak selalu mengatakan pada kami, ingat, sabar, jangan dendam. Itu tiap hari disampaikan pada kami, karena beliau tahu bahwa kami masih mempunyai jiwa muda yang ya tahulah ya, jiwa muda bapaknya digituin kok kita diem aja, seolah-olah kita merasa nggak rela gitu tadinya gitu. Tapi lama-lama gitu Bapak memberikan nasihat terus, sabar jangan dendam. Akhirnya kami menyadari bahwa mungkin inilah yang terbaik untuk Bapak dan kami sekeluarga. Jadi biarkan semua itu berlalu, dan Bapak bilang, dan kalian harus ingat bahwa Allah itu tidak tidur. Suatu saat masyarakat akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ya, itu yang disampaikan oleh Bapak. Jadi ya akhirnya kami mengikuti semua nasihat-nasihat Bapak
yang ternyata setelah kami mendalami Al-Quran, semua itu adalah ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran. Ya, alhamdulillah saya bangga mempunyai Bapak seperti Pak Harto. Apapun yang terjadi, beliau selalu bersandar bersandar ya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bersandar pada siapapun juga, tapi pada Tuhan yang Maha Esa. Yang ini mudah-mudahan juga gerakan Bakti Cendana akan selalu berbuat begitu juga. Sabar dan jangan dendam. Insya Allah akan berjalan dengan baik, lancar, dan semua tujuan keinginan dari gerakan Bakti Cendana ini akan tercapai tujuannya di dalam membangun bangsa dan negara Indonesia menjadi negara yang makmur dan juga berkeadilan, dan juga menjadi, kalau orang-orang mengatakan, menjadi macan Asia. Betul? Ya. Itu tugas kita semua masyarakat Indonesia untuk membangun bangsa dan negara Indonesia. Dan karena negara Indonesia adalah negara agraris, kita akan berangkat dari pertanian ya Pak ya. Pertanian yang ada di masyarakat kita kembangkan, kita perluas dan kita ajarkan kepada masyarakat bahwa kita bisa membangun pertanian terpadu, peternakan terpadu, dan juga karena kita negara maritim, juga nelayannya juga kita bimbing agar hasil karyanya tidak, masuknya hasil ikan kita tidak diambil oleh orang asing. Kita harus bisa menjaga negara Indonesia. Baik, kayaknya kepanjangan ya saya nulis ngomong ya. Kok enggak? Aku kalau gini aja deh. Saya mau ingin tahu bicara dengan salah seorang dari para peserta ini. Siapa mau maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabto Yuli, kerap dipanggil Yuli Bu. Yuli. Ya. Akhirnya bulan Juli ya? Iya. Kebetulan saya dari seorang penyandang cacat yang juga sebagai caleg Partai Berkarya. Saya dari Dapil 7 DPRD Kabupaten Malang, Jawa Timur. Iya. Dan alhamdulillah saya di Partai Berkarya ini berjuang karena sejatinya saya adalah sama Allah diberi anugerah, di samping saya kekurangan di fisik, saya sama Allah juga diberi anugerah kekurangan di ekonomi. Tetapi alhamdulillah itu tidak membuat saya patah semangat, Bu. Luar biasa. Dan karena saya berpikir bahwa dari zaman Bapak Soeharto kan masalah terbesarnya kemiskinan. Nah, saya bersyukur diberi sama Allah kemiskinan. Dengan begitu saya ikut membangun dan bagaimana mengentaskan kemiskinan yang sebenarnya. Jadi saya berpikir kalau kemiskinan itu bisa terentaskan dengan orang miskin itu sendiri. Jadi kemiskinan dan kecacatan akan terentaskan kalau orang miskin dan orang cacat itu mau bergerak maju. Dan saya di sini menjadi caleg di Partai Berkarya ingin menunjukkan karya nyata. Saatnya yang cacat dan termarginal menunjukkan karya nyata untuk Indonesia yang inklusi, adil dan makmur. Jadi inklusi itu Bu ramah penyandang cacat. Jadi saya mohon nanti Bu gerakan Bakti Cendana dan Berkarya ini benar-benar memperjuangkan untuk Indonesia yang inklusi, karena di negara-negara lain orang cacat itu aksesibilitasnya sangat luar biasa sekali, tetapi di Indonesia
mau masuk masjid saja penyandang cacat susah Bu, karena belum akses masuk fasilitas umum juga banyak yang belum akses, hanya beberapa bagian saja yang bisa akses. Makanya saya berjuang Indonesia harus inklusi, dan saya juga menjalankan program-program Bapak Presiden Soeharto. Kalau dulu kelompok capir ya Bu, kalau saya sekarang pemberdayaan masyarakat dengan saresehan rakyat. Jadi saya ngajar keliling Bu, jadi ngajar keliling di daerah-daerah bagaimana caranya berwirausaha. Masa saya saja yang cacat mau, ya yang normal kok tidak mau berusaha. Iya, betul sekali ya. Jadi ini maksudnya cacat tidak menjadi halangan untuk berkarya, betul? Iya. Cacat tubuhku utuh karyaku Bu. Hebat. Katanya cacat tubuhku tapi Utuh karyaku. utuh karyaku. Luar biasa ya. Mantap itu Bu. Semoga jadi dan tidaknya saya tetap bisa bermanfaat bagi warga masyarakat dan terus menjalankan perjuangan Bapak Soeharto dengan program-program pemberdayaan masyarakat miskin, dari bagaimana mereka itu berpola hidup sehat seperti itu Bu, bagaimana mereka dari yang miskin itu mau berusaha dan mandiri. Alhamdulillah saya keliling mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, khususnya untuk penyandang cacat, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi warga masyarakat yang membutuhkan. Dan Jawa Timur banyak nggak Bu yang cacat? Alhamdulillah banyak Bu. Alhamdulillah banyak. Jadi tapi semuanya seperti Ibu ya, bangkit semuanya ya. Jadi alhamdulillah saya mengajari teman-teman penyandang cacat itu bukan musibah tetapi anugerah, karena dengan kecacatan yang kita punya sesungguhnya kita mempunyai kelebihan yang orang lain tidak punya. Iya. Jadi tadi Ibu siapa namanya? Yuli Bu. Mbak Yuli ini mengatakan bahwa semuanya harus berangkat dari orang miskin itu sendiri, orang cacat sendiri. Jadi seperti yang saya katakan, mulai dari diri kita sendiri, apapun bentuknya badan kita ya, cacat atau tidak cacat, tapi tetap dari diri kita sendiri. Kemudian dari lingkungan dekat kita, yaitu keluarga. Betul. Setelah itu kita merambah ke RT, dari RT langsung ke RW, RW terus sampai ke seluruh masyarakat. Alhamdulillah itu yang saya lakukan ketika saya sama Allah diberi ekonomi yang tidak mampu, diberi kecacatan, tetapi saya tidak pernah mengeluh sama sekali, terus berjuang. Seperti yang Ibu katakan, senyum adalah sebagian daripada ibadah. Betul sekali. Jadi saya mulai dari yang terkecil, tidak muluk-muluk, simpel, tetapi istiqomah Bu. Iya, betul sekali. Jadi itu. Ini saya kalah loh ngomongnya sama Mbak Juli ini. Aku mau ngomong, dia udah ngomong lagi. Aku mau ngomong, dia udah ngomong lagi. Tapi nggak bisa ngomong saya. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat saya. Terima kasih ya Mbak. Insya Allah semakin maju dan semakin semangat dan selalu istiqomah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Saya mampu membawa berkarya menang, karena berkarya menang rakyatnya pasti menang.